Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Putra Nugrah dari kelas 6 BPJKR Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang strategi inovasi pendidikan dalam pembelajaran Pinjas di sekolah. Nah, di sini macam-macam dari strategi inovasi pendidikan itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu strategi fasilitas, yang kedua strategi pendidikan, yang ketiga strategi bujukan, dan yang keempat adalah strategi paksaan. Nah, yang pertama strategi fasilitas atau strategi fasilitatif, yaitu strategi yang digunakan untuk mencapai perubahan sosial, di mana dalam mencapai tujuannya tersebut harus memiliki fasilitas yang mumpuni atau yang memadai agar tujuan dapat tercapai dengan lancar dan sesuai dengan target. Nah, yang kedua adalah strategi pendidikan. Strategi pendidikan ini adalah strategi yang digunakan untuk mendapatkan atau merubah keadaan sosial, di mana strategi ini harus menggunakan sebuah fakta yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan sosial tersebut. Yang ketiga ada strategi bujukan. Nah, strategi bujukan ini adalah strategi yang digunakan untuk merayu klien, dalam artian untuk dapat mengikuti, mendorong, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang keempat itu adalah strategi paksaan. Nah, strategi paksaan ini yaitu dia menggunakan strategi untuk memaksa kliennya agar proses pembelajaran dapat dilakukan dengan baik dan benar dan sesuai dengan dan disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya dalam strategi inovasi pendidikan ini ada beberapa komponen ataupun bahan ajar atau komposisi di dalamnya. Nah, dalam strategi inovasi pendidikan ini salah satunya harus memuat tujuan yang akan ditetapkan itu seperti apa, kemudian ada bahan ajar, kemudian kegiatan belajar mengajar, kemudian ada metode yang digunakannya, dan yang terakhir itu adalah alat atau media yang digunakan. Nah, alat atau media yang digunakan ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk melaksanakan atau melangsungkan praktek dari strategi inovasi yang digunakan tersebut, agar strategi tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam menyusun strategi inovasi pendidikan ini ada teknik atau cara yang digunakan. Nah, cara yang digunakan ini ada 3. Yang pertama ada tahap pendahuluan atau pembukaan, yang kedua ada tahap isi, yang ketiga itu ada tahap penutup. Nah, yang pertama itu tahap pendahuluan. Nah, tahap pendahuluan ini kita harus mendeskripsikan secara singkat atau menyampaikan bahasan pokok secara umumnya seperti apa. Kemudian kita merelevansi dan memotivasi siswa dalam belajar. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran instruksional. Nah, di sini mengarahkan siswa fokus pada materi yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua tahap penyajian atau isinya itu kita menjelaskan tentang uraiannya. Uraian apa yang atau pembelajaran apa yang akan kita langsungkan, kita berikan uraian. Dan yang kedua kita berikan contoh seperti apa dan lalu mempraktekannya seperti apa. Kemudian kita melakukan tes formatif. Nah, yang ketiga yaitu tahap penutup. Tahap penutupnya ini atau cara yang ketiga ini yaitu dia melakukan umpan balik hasil dari tes formatif tersebut. Jadi setelah melakukan tes tadi, kita melakukan umpan balik terhadapnya. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi atau tindak lanjut terhadap apa yang sudah diajarkan atau teknik yang telah diajarkan pada siswa dalam pembelajaran tersebut. Nah, dan yang poin ketiga yaitu yang terakhir adalah manfaat yang dapat dilakukan dalam proses atau strategi inovasi pendidikan tersebut. Apa aja sih manfaatnya? Nah, yang pertama itu dapat memudahkan dalam mengkomunikasikan
maksud dari hasil belajar atau dalam kegiatan belajar mengajar pada siswa. Nah, jadi siswa mampu mengetahui teknik-teknik apa yang dapat diajarkan, kemudian apa saja materi yang telah disampaikan, dan bisa menyampaikan atau menyerap materi tersebut dengan baik. Kemudian siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Nah, dengan melakukan teknik tadi, siswa dapat melakukan teknik belajarnya dengan cara mandiri atau individual. Kemudian memudahkan siswa dan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Nah, di sini siswa dan guru dapat mendapatkan bahan ajar dan dapat memilih bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan siswa ataupun guru tersebut. Nah, mungkin dalam kesimpulannya ini, strategi inovasi pendidikan yaitu memiliki 4 tahap atau 4 macam, yaitu strategi fasilitas, strategi pendidikan, strategi bujukan, dan strategi paksaan. Kemudian teknik-tekniknya tadi yaitu ada beberapa cara, dan dalam penyesuaian atau bahan ajar dari materi tersebut ada beberapa bagian. Kemudian juga tadi manfaatnya sudah saya jelaskan, dan secara keseluruhan yaitu strategi inovasi ini dapat memudahkan siswa dalam belajar, kemudian memudahkan guru juga dalam memberikan bahan ajar. Nah, sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu akan tercapai dan dapat dilaksanakan secara maksimal. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.